Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom bagi kita semua. Saudara, kebenaran malam ini akan saya ambil dari Matius pasalnya yang ke-5, ayatnya yang ke-10, Saudara. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Ini bagi orang dunia terdengar aneh ya saudara ya. Dianiaya kok berbahagia? Menderita kok bahagia? Nah ini ya. Tetapi di situ dijelaskan oleh sebab kebenaran. Jadi dianiaya atau menderitanya itu bukan karena kitanya berbuat dosa atau melakukan pelanggaran etika. Bukan, karena kita melakukan kebenaran, karena kita hidup benar menurut kehendak Tuhan. Itu dianiayanya di situ. Jadi bukan karena kesalahan yang dibuat oleh diri sendiri, tetapi dianiaya atau menderita karena hidup di jalan Tuhan, karena melakukan kehendak Tuhan. Saudara jangan heran, hidup benar membuat kita dijauhi, diremehkan, dibenci, dibully, dan lain sebagainya. Tidak usah heran karena Tuhan Yesus sudah lebih dulu mengalaminya zaman dulu. Ya, kita bicara kebenaran, diserang kiri kanan, dihina, dan lain sebagainya. Itu sudah biasa, saudara. Dunia ini memang tidak suka kebenaran. Ya. Saya bacakan satu nas lagi, 2 Timotius pasal 3 ayat 12. Semua orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita penganiayaan. Itu pasti, saudara. Makanya kita harus siap. Kalau kita mengabarkan kebenaran, kita harus siap untuk menderita. Contohnya gini, saudara. Seorang karyawan yang jujur, yang tidak mau ikutan korupsi seperti teman-temannya, pasti dimusuhi oleh yang korupsi. Pasti, saudara. Dan pasti difitnah macam-macam. Ya. Contoh lain lagi, seorang remaja Kristen yang menolak seks bebas, pasti dibully oleh teman-temannya. Dikatain ini, itu, dan sebagainya. Seorang pelayan Tuhan yang bersuara atas ketidakadilan, mengabarkan kebenaran, pasti diserang, sudah pasti, oleh para hater itu, ya kan? Jadi orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran ini bukan menderita karena bodoh, bukan. Menderita karena hidup benar. Itu sebabnya hidup ini pilihan, saudara. Jangan takut kehilangan apapun. Jangan kompromi demi kenyamanan pribadi, keuntungan pribadi. Kita harus bersyukur kalau kita dianiaya atau menderita karena Tuhan Yesus. Kita siap-siap ditolak oleh lingkungan kita karena iman kita. Begitu, saudara. Ya. Tapi jangan khawatir, kita dikatakan berbahagia oleh Tuhan Yesus. Berbahagia di situ diberkati. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus berkati. Amin.